Dalam kerangka ekonomi makro Islam, pengelolaan perekonomian agregat tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Ini berarti kebijakan moneter dan fiskal harus dirancang tanpa riba dan dengan tujuan utama mencapai falah dan adil. Kita akan membahas instrumen dan mekanisme unik yang digunakan dalam kebijakan moneter dan fiskal syariah. Pertama, kebijakan moneter syariah. Mengelola uang tanpa bunga. Kebijakan moneter konvensional sangat bergantung pada suku bunga sebagai alat utama untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam Islam, bunga riba dilarang. Oleh karena itu, Bank Sentral Syariah BSS harus mengembangkan instrumen alternatif untuk mencapai tujuan stabilitas harga, lapangan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi real, dan distribusi kekayaan yang adil. Tujuan kebijakan moneter syariah: stabilitas harga, menjaga nilai mata uang dan mencegah inflasi yang merugikan, pertumbuhan ekonomi real, mendorong investasi di sektor produktif, bukan spekulatif, distribusi kekayaan yang adil, mencegah konsentrasi kekayaan dan mendukung inklusi finansial, stabilitas sistem keuangan, membangun sistem yang tahan terhadap krisis. Instrumen kebijakan moneter syariah, rasio bagi hasil PLS rasio. BSS dapat memengaruhi tingkat investasi dan likuiditas dengan menyesuaikan rasio bagi hasil yang direkomendasikan atau diwajibkan untuk lembaga keuangan syariah. Rasio ini memengaruhi insentif bank untuk berinvestasi di sektor real. Kardhasan pinjaman kebajikan, BSS dapat menyediakan kardhasan kepada bank syariah atau pemerintah untuk tujuan tertentu, tanpa imbalan bunga. Ini berfungsi sebagai alat likuiditas darurat atau untuk membiayai proyek-proyek maslahah. Sukuk obligasi syariah. BSS dapat menggunakan sukuk terutama sukuk atau open market operation sukuk untuk mengelola likuiditas di pasar. Dengan menerbitkan atau membeli sukuk, BSS dapat menyerap atau menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem. Mirip dengan operasi pasar terbuka konvensional, tetapi berbasis aset real dan tanpa bunga. Cadangan wajib BSS menetapkan rasio cadangan wajib bagi bank syariah untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Peran Bank Sentral Syariah BSS. BSS tidak hanya mengawasi lembaga keuangan syariah, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sistem keuangan terhubung dengan sektor real, mencegah spekulasi berlebihan, dan mendukung tujuan falah. BSS juga berperan dalam mengembangkan instrumen keuangan syariah baru yang inovatif dan sesuai syariah. Kedua, kebijakan fiskal syariah. Mengelola anggaran untuk kesejahteraan. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mencapai maslahah umum, mengurangi ketimpangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil. Ini melibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan kebijakan fiskal syariah, alokasi sumber daya untuk maslahah, mengarahkan pengeluaran pada proyek-proyek yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan daruriyat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui instrumen redistributif, stabilitas ekonomi, menggunakan pengeluaran dan pendapatan untuk menstabilkan siklus bisnis, anti-zulm fiskal, menghindari utang publik yang berlebihan dan pajak yang tidak adil. Instrumen kebijakan fiskal syariah hawi zakat. Sebagai pendapatan wajib pemerintah atau lembaga zakat. Zakat adalah instrumen fiskal yang paling kuat untuk redistribusi kekayaan. Zakat berfungsi sebagai automatic stabilizer yang unik. Saat ekonomi melambat dan pendapatan masyarakat menurun, penerimaan zakat mungkin berkurang. Tetapi pengeluaran zakat untuk fakir miskin akan tetap menopang permintaan agregat, mencegah resesi yang lebih dalam. Sebaliknya, saat ekonomi booming, penerimaan zakat meningkat, yang dapat digunakan untuk mengurangi tekanan inflasi atau membiayai proyek sosial, wakaf, dana wakaf, baik tunai maupun aset, dapat diinvestasikan secara produktif dan hasilnya digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah dan menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Pajak yang adil, selain zakat. Pemerintah dapat memungut pajak yang adil dan tidak memberatkan, dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dan tujuan maslahah. Pengeluaran pemerintah diarahkan pada proyek-proyek yang mendukung sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal syariah sangat penting.
BSS dan pemerintah harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen ini bekerja secara harmonis untuk mencapai falah. Misalnya, sukuk dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur, sementara BSS mengelola likuiditas terkait sukuk tersebut. Zakat dan wakaf, meskipun dikelola secara terpisah, memiliki dampak makroekonomi yang signifikan dalam menstabilkan permintaan dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, kebijakan moneter dan fiskal syariah menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola perekonomian agregat secara etis, adil, dan stabil, tanpa bergantung pada instrumen berbasis bunga yang terbukti rentan terhadap krisis. Di skrip terakhir, kita akan membahas keseimbangan falah dan masa depan makro syariah. Melihat bagaimana semua elemen ini menyatu untuk menciptakan sistem ekonomi yang ideal.